di kaki pegunungan yang selalu diselimuti kabut, berdirilah sebuah desa tua bernama Desa Watu Wulan. Desa ini jarang disebut di peta, seolah sengaja dilupakan oleh zaman. Jalan tanahnya sempit, rumah-rumah kayu berdiri rapat, dan hutan lebat mengurung. Desa itu dari segala arah seperti tembok hidup yang tak pernah tidur. Penduduk desa Watu Wulan hidup dengan satu aturan tak tertulis. Jangan pernah masuk hutan setelah matahari tenggelam. Namun, aturan itu perlahan dilupakan sejak hadirnya seorang gadis bernama Sekar. Sekar adalah anak tunggal dari Ki Jatmiko, seorang pembuat anyaman bambu yang hidup sederhana. Gadis itu dikenal pendiam, berwajah teduh, dan memiliki mata yang selalu memantulkan kesedihan samar seolah ia menyimpan rahasia yang bahkan ia sendiri tak pahami. Suatu sore, Sekar pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Matahari tenggelam lebih cepat. Dari kabut turun tanpa suara. Dan sejak saat itu, Sekar tak pernah kembali. Malam itu, jeritan ibunya menggema di seluruh desa. Pencarian dilakukan keesokan paginya. Para lelaki desa membawa obor, parang, dan doa-doa yang mereka hafal sejak kecil. Mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan tempat terakhir Sekar terlihat. Namun sesuatu terasa ganjil. Jejak kaki Sekar berhenti mendadak di dekat sebuah pohon beringin tua. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah, tidak ada lanjutan jejak. Seolah gadis itu lenyap ditelan udara. Di bawah pohon beringin itu, seorang tetua desa, Basura, tiba-tiba terduduk lemas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menunjuk ke akar pohon. Aku sudah bilang, jangan biarkan anak itu terlalu sering ke hutan. Bisiknya lirih. Penduduk mulai berbisik tentang legenda lama, tentang kerajaan siluman yang konon tersembunyi di balik kabut, tentang gadis-gadis terpilih yang dipanggil menjadi bagian dari dunia lain. Ki Jatmiko menolak percaya. Baginya, Sekar hanyalah korban tersesat. Nemenjol. Di lubuk hatinya, ia teringat satu hal. Sekar terlahir pada malam bulan merah. Hari berganti hari. 7 hari berlalu tanpa kabar. Desa mulai mengadakan selamatan. Kecil sebuah tanda diam-diam bahwa mereka telah mengikhlaskan. Namun pada malam ke-7, saat hujan turun perlahan dan kabut menyelimuti setiap sudut desa, seseorang berdiri di gerbang desa Watu Wulan. Itu Sekar. Ia berjalan perlahan, pakaiannya bersih, rambutnya terurai rapi, tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Tapi ada yang membuat darah penduduk membeku. Mata Sekar berkilau kehijauan saat tersiram cahaya lampu minyak. Ia tersenyum. Senyum yang sama, namun terasa asing. Ibu, ayah, saya pulang. Saat Ki Jatmiko memeluk putrinya, tubuh Sekar terasa dingin seperti air sungai di tengah malam, dan tanpa disadari siapapun dari balik kabut hutan, sepasang mata lain ikut menatap desa itu. Sejak kepulangannya, Sekar kembali tinggal bersama orang tuanya. Namun desa segera menyadari satu hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sekar tak lagi makan nasi. Ia hanya minum air putih. Bon menata, hutan, setiap senja. Jika diajak bicara, jawabannya pendek. Suaranya lembut, tapi terasa kosong. Anak-anak kecil mulai takut mendekatinya. Ayam-ayam mendadak mati saat Sekar lewat. Anjing desa melolong panjang setiap kali gadis itu melintas di jalan tanah. Ibunya mencoba menenangkan diri, menganggap putrinya masih trauma. Namun Ki Jatmiko mulai dihantui mimpi buruk. Sekar berdiri di tengah hutan, mengenakan mahkota dari akar dan batu, memanggilnya dengan suara yang bukan milik manusia. Para tetua desa akhirnya berkumpul di rumah Mbah Sura. Api pelita bergetar, seolah takut mendengar pembicaraan mereka sendiri. Anak itu sudah disentuh dunia lain, ujar Mbah Sura pelan. Jika dibiarkan, desa ini akan menjadi jalannya. Ia mengisahkan legenda lama tentang Ratu Siluman Kabut, penguasa
kerajaan gaib yang membutuhkan wadah manusia setiap beberapa generasi. Para itu selalu seorang gadis lahir di malam bulan merah. Sekar memenuhi semua pertanda. Para tetua sepakat, Sekar harus dijauhkan dari hutan dan dijaga ketat. Jika tanda-tanda tertentu muncul, mereka harus melakukan ritual pengusiran. Ki Jatmiko menolak. Baginya, Sekar tetap anaknya. Ia tak akan menyerahkan putrinya pada ketakutan dan cerita dongeng. Namun, keputusan itu menjadi awal perpecahan. Pada malam Jumat Kliwon, Sekar menghilang dari rumahnya. Pintu terbuka, jejak kaki basah mengarah ke hutan. Penduduk panik, obor dinyalakan. Doa-doa dilantunkan. Dari kejauhan terdengar gamelan halus mustahil berasal dari dunia manusia. Di tengah hutan, mereka melihat Sekar berdiri di lingkaran batu tua. Kabut mengelilinginya. Suara-suara lirih memanggil namanya, memanggil ratu. Saat Ki Jatmiko mencoba mendekat, tanah bergetar, pohon-pohon berderak seolah hidup. Sekar menoleh, dan untuk sesaat, wajahnya bukan lagi wajah seorang gadis. "Desa, ini rumahku," ucapnya tenang, dan kabut menelan segalanya. Sejak malam itu, bencana kecil mulai menimpa desa. Sumur mengering, panen membusuk, anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Penduduk mulai saling menyalahkan. Sebagian menuntut Sekar diusir, sebagian lagi percaya ia harus dikorbankan agar desa selamat. Sementara itu, Sekar semakin jarang terlihat. Jika muncul, ia selalu berpakaian putih, bersih tanpa noda, dan tak pernah menginjak tanah. Langsung kakinya seolah melayang, tipis di atas debu. Basura berkata dengan suara gemetar, jika mahkota itu benar-benar turun, manusia tak lagi berhak memilih. Dan sejak saat itu, konflik tak lagi bisa dihentikan. Desa Watu Wulan telah dipilih. Ki Jatmiko adalah satu-satunya yang masih berani mendekati Sekar. Di dalam rumah, ia melihat putrinya duduk menghadap dinding, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar manusia lain. Ketika Ki Jatmiko memanggil namanya, Sekar menoleh perlahan. "Ayah tidak boleh menghalangi," ucapnya lembut. "Mereka sudah menunggu." Ki Jatmiko memohon. Ia mengingatkan Sekar pada masa kecilnya, pada ibunya, pada kehidupan sederhana yang mereka miliki. Untuk sesaat, mata Sekar berkaca-kaca. Tanda manusia di dalam dirinya masih berjuang. Namun dari balik kabut jendela, terdengar bisikan panjang. Sekar menutup matanya. "Jika aku menolak, desa ini akan hancur." Para tetua memutuskan bertindak tanpa seizin Ki Jatmiko. Pada tengah malam, mereka melakukan ritual pengusiran di balai desa. Sesajen disusun, mantra dilantunkan. Namun ketika nama Sekar disebut, angin menerjang keras. Pelita padam satu persatu. Tanah retak di tengah balai. Sosok perempuan tinggi bermata hijau muncul dari kabut. Bukan sepenuhnya Sekar, bukan pula sepenuhnya siluman. "Aku bukan tamu," suaranya bergema. Fokup, ritual terhenti. Salah satu tetua jatuh pingsan. Yang lain lari terbirit-birit. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut ritual. Desa Watu Wulan terbelah dua. Sebagian penduduk ingin menyerahkan Sekar sepenuhnya pada hutan. Mereka percaya pengorbanan satu nyawa lebih baik daripada kehancuran semua. Sebagian lain, termasuk Ki Jatmiko dan istrinya, memilih melindungi Sekar meski harus berhadapan dengan seluruh desa. Ketegangan memuncak saat sekelompok warga mencoba membawa Sekar ke hutan. Sekar paksa saat tangan mereka menyentuh pergelangan. Sekar, kabut turun mendadak. Orang-orang terpental. Sekar berdiri, tak tersentuh. Matanya bersinar terang. "Aku belum memilih," katanya dingin. "Jangan paksa aku." Sekar akhirnya pergi ke hutan dengan kemauannya sendiri. Berdiri di hadapan gerbang batu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang deep di sana. Suara para siluman bersatu memanggilnya ratu, memintanya
mengenakan mahkota warisan. Namun di belakangnya, Ki Jatmiko datang. Tertatih, ia membawa anyaman bambu pertama yang pernah ia buat untuk Sekar. Saat kecil, pilihlah sebagai manusia, bukan sebagai penguasa, katanya lirih. Sekar menggenggam mahkota batu di satu tangan, anyaman bambu di tangan lain. Kabut berhenti bergerak. Dan untuk pertama kalinya, dunia gaib menunggu keputusan seorang manusia. Di hadapan gerbang batu tua, Sekar berdiri di antara dua dunia. Mahkota dari akar, batu, dan cahaya kehijauan melayang perlahan di udara. Setiap detak jantung Sekar membuat kabut bergetar. Suara para siluman bergema seperti ribuan. Bisikan dalam satu napas. Terimalah, dan keseimbangan akan terjaga. Sekar mengangkat tangannya saat jemarinya hampir menyentuh mahkota itu. Tanah di sekitarnya retak. Kenangan masa kecilnya menyeruak tawa ibunya. Anyaman bambu ayahnya, suara hujan di atap rumah. Air mata jatuh. Namun mahkota itu menempel sendiri di kepalanya. Langit menggelap. Kabut berubah menjadi singgasana. Sekar berlutut, lalu berdiri kembali. Namun kini, tubuhnya memancarkan cahaya. Asing, rambutnya melayang tanpa angin. Tatapannya tajam, tenang, dan tak lagi ragu. Para siluman bersujud, salam Ratu Kabut. Di kejauhan, desa Watuwulan merasakan getaran hebat. Sumur yang kering tiba-tiba meluap. Angin berputar membawa aroma hutan basah. Alam tunduk pada satu nama. Namun di balik kebangkitan itu, Sekar masih mendengar suara ayahnya. Kecil, tertahan, hampir hilang. Jatmiko menembus hutan yang kini terasa hidup. Akar mencengkeram kakinya dahan, menutup jalan. Namun ia terus berjalan di hadapan Ratu Kabut. Ia berdiri tanpa senjata. Aku tidak melawanmu, katanya lirih. Aku hanya ingin putriku pulang. Untuk pertama kalinya, tangan Sekar bergetar. Cahaya di sekelilingnya meredup. Sesaat, siluman-siluman berdesis, mencoba menenggelamkan keraguannya. Manusia itu sumber kelemahan, bisik mereka. Sekar memejamkan mata, dan jeritannya mengguncang hutan. Kabut menelan desa. Penduduk berlari, rumah-rumah berguncang, sungai meluap tanpa hujan. Malam itu, dunia manusia dan dunia gaib bertabrakan. Sekar berdiri di tengah pusaran kekuatan. Jika ia sepenuhnya menjadi ratu, desa akan selamat, namun ia akan kehilangan dirinya selamanya. Jika ia menolak, kerajaan siluman akan runtuh dan alam murka. Ia menatap desa Watuwulan dari kejauhan. Di sana, hidupnya dimulai. Sekar melepas mahkota itu. Cahaya pecah seperti kaca. Jeritan siluman menggema. Tanah hutan runtuh perlahan. Namun sebelum mahkota jatuh ke tanah, Sekar memeluknya erat, menarik seluruh kekuatan ke dalam dirinya sendiri. Aku bukan ratu. Tubuh Sekar berubah menjadi cahaya kabut yang lembut, menyelimuti hutan dan desa. Sekaligus, kerajaan siluman runtuh tanpa kehancuran. Alam kembali tenang. Sekar tak pernah kembali sebagai manusia. Pagi datang dengan sunyi yang asing. Desa Watuwulan selamat. Panon Kembak tumbuh. Sungai mengalir jernih. Kabut kini hanya muncul tipis setiap senja. Ki Jatmiko duduk di tepi hutan, memandang kabut yang bergerak perlahan. Kedang Iai merasa melihat siluet putrinya tersenyum dari kejauhan. Sekar tidak mati. Ia tidak hidup. Ia menjadi batas antara manusia dan dunia yang tak terlihat. Dan legenda itu pun lahir. Tentang Gedis, desa yang menghilang dan kembali sebagai penjaga abadi kabut. Hari-hari berlalu tanpa bencana. Hujan turun teratur. Ladang kembali hijau. Sungai mengalir jernih seperti dahulu kala. Desa Watuwulan selamat. Naman Takeda. Sorak kemenangan. Penduduk berbicara pelan.
seolah takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Mereka tahu keselamatan ini dibayar mahal. Tak ada lagi yang berani masuk hutan tanpa izin adat. Setiap senja, orang-orang menutup pintu lebih awal. Mereka menghormati kabut karena kini mereka tahu kabut itu bernyawa. Rumah Ki Jatmiko sunyi. Ibunda Sekar jatuh sakit bukan karena tubuh, tapi karena rindu yang tak menemukan tempat. Ia sering memanggil nama Sekar dalam tidur, seolah anaknya hanya sedang bepergian jauh. Ki Jatmiko tetap bekerja membuat anyaman bambu, namun tak satu pun ia jual. Anyaman itu ia gantung di dinding satu demi satu, seperti menghitung hari tanpa putrinya. Setiap malam, ia menyalakan pelita menghadap hutan, dan setiap malam kabut bergerak lebih dekat. Basura mengumpulkan para tetua. Mereka menyepakati adat baru. Desa kini memiliki penjaga tak kasat mata. Setiap tahun, pada malam bulan merah, desa mengadakan selamatan kecil bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingat. Basura berkata, selama kita menghormati batas, ia akan menjaga kita. Tak ada yang menyebut nama Sekar dengan lantang. Namun, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Anak-anak desa mulai bercerita tentang suara perempuan yang menuntun. Mereka pulang saat tersesat. Tentang kabut yang membelah jalan saat hujan deras. Tentang mimpi seorang gadis yang tersenyum dan berkata, jangan takut, tak ada lagi siluman yang mengganggu, tak ada lagi bencana. Namun dunia tak sepenuhnya kembali normal, karena sejak saat itu, hutan tidak pernah bisa ditebang lagi. Tahun-tahun berlalu, desa Watuwulan kini dikenal sebagai desa yang dijaga kabut. Orang luar datang dengan rasa penasaran, namun selalu pulang dengan perasaan ganjil seolah diawasi, namun dilindungi. Ki rambutnya memutih. Pada suatu senja terakhir, ia berjalan ke tepi. Hutan membawa anyaman bambu kecil yang terakhir. Kabut turun perlahan. Terima kasih Sekar, ucapnya lirih. Angin berhembus lembut. Dan untuk sesaat, kabut membentuk siluet seorang gadis yang menunduk hormat. Legenda itu tak pernah ditulis, tak pernah diukir di batu. Namun, hidup dalam kabut yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa puluh tahun kemudian, anak-anak desa Watuwulan tumbuh dengan satu kebiasaan yang tak pernah diajarkan secara tertulis. Jika kabut turun dan jalan menghilang, mereka berhenti berjalan. Mereka menunduk dan mereka menunggu. Tak lama kemudian, kabut akan menipis membuka jalan pulang. Para orang tua tak pernah menakut-nakuti anak-anak dengan cerita siluman. Mereka hanya berkata, di hutan itu ada penjaga. Jangan sombong, jangan serakah. Tak ada lagi gadis yang hilang. Tak ada lagi panggilan dari hutan karena keseimbangan telah menemukan penjaganya. Waktu menghapus banyak hal, tapi tidak dengan legenda. Nama Sekar tak pernah ditulis di batu nisan. Tak ada makam yang bisa diziarahi. Namun, setiap selamatan desa, sesajen kecil selalu diletakkan menghadap hutan tanpa menyebut untuk siapa. Para tetua berkata, jika kau menghormati yang tak terlihat akan menjagamu. Dan setiap orang yang mencoba merusak hutan menebang tanpa izin berburu berlebihan selalu pulang dengan cerita aneh. Tersesat berjam-jam, mendengar langkah di belakangnya, atau melihat bayangan gadis berkebaya putih di antara pepohonan. Tak ada yang celaka, hanya diperingatkan. Pada suatu senja yang sunyi, seorang pengelana berhenti di gerbang desa Watuwulan. Ia bertanya, mengapa desa ini selalu berkabut? Seorang kakek tersenyum, menatap hutan, karena ada janji yang dijaga. Ketika kabut turun perlahan, dari kejauhan, tampak sesosok perempuan berdiri di batas hutan. Wajahnya teduh, matanya
penuh belas kasih. Ia tak lagi manusia. Ia tak sepenuhnya siluman. Ia adalah pengingat bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, bahwa pengorbanan tak selalu dikenang dengan nama, dan bahwa kadang yang paling mencintai adalah yang paling rela menghilang. Kabut pun menutup hutan. Legenda itu tetap hidup. Dan Desa Watu Wulan terus. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.